Namo sayang adik budaya, namo budaya. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Luar biasa bukan? Nah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Buddha. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan nama Karagata. Ayo, tangannya beranjali semua ya. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang Cattari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Sacani atau hukum kebenaran mulia merupakan khotbah pertama Buddha yang dibabarkan kepada 5 orang pertapa. Ada yang masih ingat siapakah 5 orang pertapa itu? Yang pertama Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Ya, ingat ya 5 orang pertapa. Buddha membabarkan Dharma ini di Taman Rusa Isipatana di Benares. Khotbah ini disebut juga dengan Dhammacakka Pavattana Sutta atau pembabaran roda Dharma untuk pertama kalinya. Cattari Arya Sacani terdiri dari 4. Yang pertama, kebenaran mulia tentang adanya dukkha atau dukkha Arya Saca. Yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab dukkha atau dukkha samudaya Arya Saca. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha atau dukkha nirodha Arya Saca. Dan yang terakhir, kebenaran mulia tentang jalan untuk melenyapkan dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada Arya Saca. Kita belajar satu-satu ya. Yang pertama, kebenaran mulia tentang adanya dukkha atau dukkha Arya Saca. Banyak orang mengartikan dukkha sebagai derita. Ada yang bilang bersedih, kecewa, tidak memuaskan, tidak menyenangkan, atau menderita. Semua makhluk yang berada di 31 alam kehidupan akan mengalami dukkha, termasuk Cece, termasuk mama papa, termasuk adik-adik semua. Nah, selain dukkha, terdapat juga bentuk-bentuk kebahagiaan, maupun baik itu material maupun spiritual. Tetapi kebahagiaan juga tidak kekal dan akan berubah. Benar tidak? Dukkha terdiri dari berbagai macam, ada 3. Yang pertama, dukkha-dukkha atau penderitaan biasa seperti lahir, tua, sakit, dan mati. Berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta. Coba di sini, siapa yang ketika mamanya berangkat atau papanya berangkat, adik-adiknya ditinggalin, sedih nggak? Atau misalkan di sekolah belajar satu kelompok dengan temannya yang dibenci, kesal nggak? Nah, itu artinya kita sedang mengalami dukkha atau ketidakpuasan. Yang kedua, ada viparinama dukkha atau dukkha akibat adanya perubahan. Contoh, dulu kita bahagia, sekarang kita
tidak bahagia. Atau misalkan pada saat kecil mungkin kita dibelikan semua barang-barang. Nah, sekarang pada saat sudah besar, barang-barang yang dibelikan tidak bisa semuanya lagi. Atau hal-hal apapun itu yang menyebabkan perubahan. Yang ketiga ada sangkara duka atau duka sebagai akibat dari keadaan yang berkondisi. Yang kedua ada kebenaran mulia tentang sebab duka. Duka samudaya Arya Saja. Duka samudaya artinya sebab penderitaan, yaitu tanha dan awija. Ingat ya, duka itu ada sebabnya. Sebab dari duka adalah tanha dan awija. Tanha adalah nafsu keinginan dan awija adalah kegelapan batin. Pertama, tanha. Tanha atau nafsu keinginan itu ada 3. Yang pertama, kama tanha. Kama tanha itu adalah keinginan untuk menikmati kesenangan hidup yang berlebihan. Yang kedua, bawa tanha. Keinginan untuk dilahirkan di alam kehidupan ini kembali. Yang ketiga, wibawa tanha atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Ingat ya, sebab penderitaan yang pertama adalah tanha atau nafsu keinginan. Adik-adik semua, jika kalian menginginkan sesuatu, ingat tidak boleh berlebihan. Yang kedua ada awija. Awija itu artinya kegelapan batin. Maksudnya adalah kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh, adik-adik tahu tidak membuang sampah itu baik atau buruk? Ya, buruk. Kenapa masih dilakukan? Nah, kalau kita sudah mengetahui hal itu adalah buruk dan tidak boleh dilakukan, maka jangan melakukan itu. Buang sampah pada tempatnya. Oke? Ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya duka atau duka niroda Arya Saja. Duka niroda artinya lenyapnya penderitaan atau bebas dari penderitaan. Cara untuk melenyapkan duka yakni tidak memiliki keinginan yang terikat dan berusaha untuk mengerti hukum kebenaran. Lenyapnya penderitaan berarti nibbana atau nirwana. Nah, jika kita telah bebas dari duka, berarti kita telah mencapai nibbana. Nibbana adalah tujuan akhir umat Buddha, ya. Jadi bukan surga tujuan akhir umat Buddha. Umat Buddha punya tujuan akhir yaitu mencapai nibbana atau terbebas dari penderitaan, terbebas dari lahir tua, sakit mati, dan segala macam penderitaan lainnya. Oke deh, hari ini kita mempelajari ada 4 kebenaran mulia. Cuman yang baru kita belajar nomor 1, 2, dan 3. Untuk kebenaran mulia yang keempat kita akan bahas minggu depan. Ya, adik-adik tetap menyimak. Nah, untuk kali ini Cece ada latihan untuk adik-adik semua. Ada 5 soal yang harus adik-adik kerjakan. Yang pertama, apa saja 4 kebenaran mulia itu? Yang kedua, apa tujuan Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada kita semua? Yang ketiga, siapa saja yang mengalami kebenaran mulia yang pertama? Yang keempat, apakah sebab duka itu? Dan yang terakhir, bagaimana cara melenyapkan duka? Adik-adik boleh mengerjakannya di buku, kemudian jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Cece. Oke, Cece tunggu ya. Akhir kata dari Cece, Namo sayang adik budaya, Namo Buddhaya. Bye-bye.